warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hana Sofia Febrianti, apoteker ahli pertama CPNS Kota Bekasi Angkatan kelima. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisa isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di lingkungan kerja Farmasi UPTD Puskesmas Jati Bening Baru. Pertama, smart governance itu apa sih? Smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang didukung oleh teknologi informasi dan kolaborasi. Di sini saya akan mengidentifikasi isu yang berhubungan dengan tupoksi saya, yaitu apoteker. Untuk isu yang pertama adalah ketidaksesuaian stok vaksin real dengan kartu stok vaksin. Dampak yang terjadi adalah petugas farmasi harus melakukan pengecekan ulang stok. Jadi yang terdampak tentu saja petugas farmasi. Untuk isu yang kedua, penggunaan aplikasi e-Puskesmas belum optimal. Dampaknya adalah sehingga persepan masih menggunakan resep manual, sehingga terhambatnya pengerjaan resep. Yang terdampak adalah petugas farmasi dan pasien. Untuk isu yang ketiga adalah terjadinya kekosongan beberapa obat dalam jangka waktu yang lama. Dampaknya, waktu penyiapan obat akan lebih lama karena petugas farmasi harus mengkonfirmasi ke dokter yang bersangkutan untuk mengganti obat. Efeknya atau yang terdampak adalah petugas farmasi dan pasien. Isu yang keempat adalah belum optimalnya sistem antrian pasien yang berobat. Dampaknya adalah waktu tunggu pasien menjadi lebih lama. Yang terdampak, pasien dan petugas farmasi. Untuk isu yang kelima adalah terbatasnya alat atau media peraga untuk konseling dan cara penggunaan obat khusus. Dampaknya adalah target capaian terapi tidak optimal karena pasien akhirnya jadi kurang paham cara penggunaan obat. Yang terdampak adalah pasien dan farmasi. Isu yang terakhir adalah monitoring pencatatan suhu ruang penyimpanan obat belum optimal. Dampak yang terjadi adalah dokumentasi pencatatan suhu obat belum sepenuhnya tervalidasi, dan yang terdampak adalah petugas farmasi. Berikut adalah tabel ringkasan dari identifikasi isu. Dari sini kami melakukan metode tapis isu dengan metode AKPK atau aktual, kehalayakan, problematika, dan kelayakan. Dari ke-6 isu tadi, kami akan memberi scoring antara 1 sampai 5. Nah, setelah itu akan ditotal dan diberi peringkat. Di sini, isu yang memiliki peringkat paling tinggi adalah terbatasnya alat peraga atau media peraga untuk konseling dan cara penggunaan obat, karena ini berhubungan langsung dengan patient safety. Setelah melakukan metode tapis isu dengan cara AKPK, saya melakukan analisa fishbone. Nah, dari sini saya dapat menemukan masalah apa saja yang menjadi pokok masalah dan kemudian akan mencari solusinya. Nah, di sini ada 4 pokok masalah utama ya, yaitu dari mesin atau alat. Di sini tidak adanya alat atau media peraga untuk konseling obat. Kemudian dari metode itu jadi konseling pemakaian obat khusus yang hanya melalui metode lisan karena kita nggak punya alat peraga. Yang selanjutnya dari man atau personnya sendiri, yaitu apoteker yang memiliki tugas laporan yang begitu banyak ya, karena di sini di puskesmas sebagian besar apoteker itu memang sebagai single fighter. Kemudian untuk material, material sini saya sebagai yang tujuan konselingnya. Di sini pasien dengan daya tangkap yang rendah harus dijelaskan berulang kali. Selanjutnya, setelah mengetahui akar permasalahannya apa saja, saya dapat mencari solusinya. Nah, di sini kan ada 4 besar masalah yang tadi dihasilkan ya. Saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama, tidak ada alat atau media peraga untuk konseling obat. Di sini solusi yang dapat saya ajukan yaitu membuat alat atau media peraga baik cetak maupun digital. Masalah yang kedua adalah konseling pemakaian obat khusus hanya melalui lisan. Akibatnya ada beberapa pasien yang salah menggunakan obat. Di sini saya juga mengajukan solusi permasalahannya adalah membuat alat atau media peraga baik cetak maupun digital. Nah, ini sama tadi ya, jawabannya seperti yang solusi yang pertama. Memang benar, karena dengan membuat alat atau media peraga, kami dapat menyampaikan dengan lebih baik.
Nah, untuk masalah yang ketiga, apoteker memiliki tugas laporan yang banyak. Nah, solusinya adalah melakukan pembagian tugas dengan staf farmasi lainnya. Jadi, semua laporan tugas tidak dikerjakan sendiri, seperti itu. Nah, untuk masalah yang terakhir adalah pasien dengan daya tangkap rendah dijelaskan berulang kali. Nah, ini umumnya pada pasien-pasien lansia atau pasien yang memang daya tangkapnya rendah. Sebenarnya saya di sini menyarankan untuk pasien-pasien tersebut didampingi dengan keluarga, tapi memang kebanyakan tidak bisa didampingi keluarga seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan solusinya juga hampir mirip, yaitu menjelaskan dengan alat bantu atau media peraga, serta membuatkan barcode PIO. Nah, barcode PIO ini atau pemberian informasi obat ini adalah salah satu inovasi yang saya ajukan, di mana nanti barcode PIO ini bisa diakses lagi ketika pasien sudah ada di rumah. Jadi pasien bisa mengulang informasi apa saja yang sudah saya berikan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.